Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih semangat belajar? Sudah siap? Oke, sebelum Ibu lanjut, sekarang kalian harus bergegas menyiapkan buku dan alat tulis. Hari ini kalian harus mencatat apa yang Ibu sajikan. Ada 2 slide di sini dan harus kalian catat di buku khusus matematika. Oke. Nah, sudah siap? Oke, yang kalau sudah siap, Ibu akan menyapa kalian. Salam satu jiwa. Nggak kompak. Salam satu jiwa. Oke, Arema. Sip. Nah, sudah? Sudah rapi? Oke, Ibu juga udah rapi. Ya, ada yang belum mandi? Ayo mandi dulu. Tapi jangan. Oke, siap? Ya. Jadi anak SMK bisa. Slide yang pertama. Perkenalkan, nama Ibu adalah Romadona Arfana. Dipanggilnya Ibu Dona saja. Oke? Ya, di sini Bu Dona yang akan membimbing kalian belajar matematika selama 1 tahun di kelas 10. Oke, di sini Bu Dona akan mengenalkan kompetensi dasar matematika kelas 10. Ya. Di tahun ajaran 2020-2021. Oke? Oke. Ya, kalian bisa menulis untuk materi di semester ganjil. Kompetensi dasarnya ada banyak anak-anak ya. Yang pertama adalah konsep bilangan. Kelihatan ya. Oke, Ibu geser dulu. Ya, konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Oke, kalian catat di situ bahwa kompetensi dasar di semester ganjil. Kita mulai semester ganjil dulu. 3.1 adalah konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Oke, sudah? 3.2 yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. 3.2 persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. 3.3 menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel dalam masalah kontekstual. Panjang sekali, Bu, gitu. Oke, anak SMA atau SMK harus semangat ya menulis pagi-pagi. Oke, 3.3 adalah menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear 2 variabel dalam masalah kontekstual. 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Ibu ulang, 3.4 menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. 3.5 menganalisis barisan dan deret aritmatika. 3.5 menganalisis barisan dan deret aritmatika. 3.6 menganalisis barisan dan deret geometri.
3.6 menganalisis barisan dan deret geometri. 3.7 menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas atau suku bunga. 3.8 menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 3.8 menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. 3.9 menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Menentukan nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Ya, Dona pindah dulu. Nah, ini diteruskan 3.10. Ya, anak-anak ya. Ya, geser dulu. Ya. Oke, 3.10 menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. Jadi menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya. 3.11 menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. 3.11 menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri. 3.12 menerapkan aturan sinus dan kosinus. 3.12 menerapkan aturan sinus dan kosinus. 3.13 menentukan luas segitiga pada trigonometri. 3.13 menentukan luas segitiga pada trigonometri. 3.14 menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. 3.14 menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. 3.15 menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. 3.15 menerapkan operasi matriks dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks. 3.16 menentukan nilai determinan, inverse, dan transpose pada ordo 2x2 dan nilai determinan dan transpose pada ordo 3x3. Sudah? Cepat sekali? Ya, bisa diulang bukan kalau melalui link YouTube? Nah, oke. Itu adalah semester ganjil, anak-anak. Jadi, di semester ganjil ini kalian belajar 16 bab. Nanti ada penggabungan. Tidak semua 16 bab, wow banyak sekali Bu, enggak ya. Jadi nanti akan ada penggabungan, terutama ketika kalian lihat di kompetensi dasar yang trigonometri. Itu hanya satu sebenarnya pembahasannya. Jadi hanya trigonometri saja. Sedang yang 15 sama 16, nah itu operasi matriks, nanti digabung jadi satu di situ materinya sama Bu Dona. Jadi tenang saja, kita akan belajar pelan-pelan, oke? Yang kalau tidak bisa menghitung, nanti Bu Dona ajarin supaya kalian bisa menghitung 1 kali 1 sama dengan, nah ada yang masih jawab 1 kali 1 sama dengan 10, 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, lanjut? Ya. Sekarang adalah materi untuk semester genap di kelas 10. Tereng-tereng. Oke, this one. Semester genap. Yes.
Nah, ini tampilannya hanya satu. Semester genap sudah dicatat, semester genap. Di kelas 10. Oke, materi 3.17. Lanjutannya ya, berarti. Oke. 3.17. Menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. 3.18. Menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 3. 3.19 menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. 3.19 menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. 3.20 menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. 3.21 menentukan persamaan lingkaran. Nah, ini agak panjang, 3.22. Oke, Bu Dona tunggu. Nyantai ya. Kalian boleh minum. Boleh, ditunggu. Oke, lanjut ya. 3.22 menganalisis masalah konstekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Oke, kalian catat sampai sini ya, anak-anak, bahwa logika matematika itu terdiri dari pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, ada pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk, dan penarikan kesimpulan. Tiga titik 23 menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. 3.23 menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Banyak sekali gitu ya. Oke, pelan-pelan ya. 3.24 menentukan masalah konstekstual, tadi iklan ya. Oke, 3.4 menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Transformasi geometri. Berubah. Nah, gitu ya. Kalau robot. 325 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. 3.25 menganalisis kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi pada masalah kontekstual. 3.26 menentukan peluang kejadian. 3.26 menentukan peluang kejadian. 3.27 mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. Mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual. 3.28 maaf ya, beribet. 3.28 menganalisis ukuran, pemusatan data tunggal, dan data kelompok. Aduh, apalagi tuh. Tenang, slow. Ya, 3.28 menganalisis ukuran, pemusatan data tunggal, dan data kelompok. Tulis dulu dah. Oke, terakhir 3.29. Alhamdulillah. Oke, 3.29 menganalisis ukuran, penyebaran data tunggal, dan data kelompok. Sudah selesai mencatat? Oke, nanti bisa diulang ya. Ya. Lanjut, Bu Dona masih lanjut dulu. Oke, sekarang
masuk ke materi 3.1. Yaitu apa tadi? Yaitu apa? Bentuk akar, pangkat, dan logaritma. Betul. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Yes. Ya. Bu Dona geser dulu wajahnya. Oke. Ya, ini adalah bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Sudah? Minum dulu. Napas. Oke. Ya. Bu Dona terangkan. Di bentuk pangkat atau yang dikenal dengan nama eksponen, bahasa kerennya gitu ya. Ini ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah pangkat bulat positif yang paling besar. Kita mulai yang paling besar dulu ya, anak-anak, yang searah jarum jam. Nih, pangkat bulat positif. Kemudian setelah itu kita beralih ke pangkat 0. Ini yang kedua. Pangkat 0 dan negatif. Ya, jadi pangkatnya dalam bentuk negatif bisa. Super bisa. Hari ini siapa yang tidak sholat subuh? Nah, itu berarti sifat kalian negatif. Jangan lupa nanti sholat duhur ya, harus rajin. Jangan main layangan, panas nanti jadi hitam. Oke, bentuk pangkat yang kedua adalah pangkat 0 dan negatif. Kemudian yang ketiga untuk bentuk pangkat ada pangkat pecahan. Nah, ini juga masuk rasional karena pecahannya di sini adalah bentuknya masih bilangan bulat. Oke. Sudah dicatat ada 3 ya. Pangkat bulat positif ini dulu, yang bawah yang paling besar. Terus pangkat 0 dan negatif. Tadi udah positif, sekarang negatif. Kemudian ada pangkat pecahan atau rasional. Oke, udah lanjut. Yes. Nah, nih. Dicatat ya, jangan lupa dicatat. Oke. Sekarang kita mulai materi yang pertama yaitu pangkat bulat positif. Apa itu pangkat bulat positif? Yang kalian catat yang ini saja, anak-anak. Oke, pengertiannya di atas, nggak perlu dicatat. Kalian cukup paham aja bahwa pangkat bulat positif itu adalah A, di mana ada suatu bilangan ya, berpangkat bilangan juga ya. Jadi ini ada suatu bilangan atau suatu variabel, berpangkat dengan suatu bilangan, maka bila suatu variabel atau bilangan yang bernilai A adalah diulang. Diulang ya, bacanya hasil kali N. Nah, hasil kali itu berarti diulang dalam bentuk perkalian sebanyak N yang diminta. Jadi kalau misal A-nya pangkat 10, itu ya berarti A-nya diulang sebanyak berapa? Betul, 10 kali. Ya, 10 kali. Oke, kalau A-nya diminta pangkat 100, maka A-nya juga diulang 100 kali. Apakah seperti itu? Enggak ya. Enggak. Paling banter ulangan soal pangkat 10. Oke? Ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Bahwa A adalah sama dengan bilangan pokok. Nah, ini harus kalian catat nggih. Bilangan pokok atau basis. Ya, base, dasar. Kemudian N adalah pangkat atau eksponen. Nah, jadi A pangkat N di bawah. Nah, ini bisa ya, Bu Dona di sini langsung kenalkan bahwa penulisan di seluruh buku sumber itu ada yang pangkatnya di atas, ada yang pangkatnya di bawah. Kok bisa, Bu? Suka-suka yang membuat soal. Tetapi di sini Bu Dona sudah memberikan pemahaman sama kalian bahwa pangkat itu penulisannya bisa di atas maupun di bawah seperti yang di atas. Oke?
Berarti kesimpulannya adalah bahwa kalau kalian melihat ada huruf kecil, nah ini ya, huruf kecil ini namanya variabel ya, jika di atas di bawah, berarti dia adalah sebenarnya pangkat anak-anak. Itu ya, pegang gitu ya. Ingat, itu harus paham. Oke, bisa lanjut? Ya. Kemudian ya, ini adalah bilangan pangkat ada 2. Pangkat sebenarnya, nah nih, bilangannya harus bulat positif, tak sebenarnya ada pangkat 0, bulat negatif sama pecahan. Itu, yang tadi, yang di atas. Nah, lah nih, bawa pangkat 0, pangkat 0. Kalau bulat negatif, nah seperti ini. Ini ada negatif N. Jangan takut sama negatif ya. Kalau kalian bantah orang tua, atau hari ini tidak sholat subuh, ayo siapa angkat jari yang nggak sholat? Subuhnya jam 6, emang ada ya subuh jam 6 ya? Oke, berarti kalian sudah bersikap negatif. Diperbaiki, oke? Nanti jangan lupa sholat duhur on time. Ya, kemudian di sini ada pangkat pecahan. Nah, ya, ini adalah namanya pangkat pecahan. Jika N di sini, maka N-nya di bawah. Nah, nih, ini berarti A-nya pangkat 1. Nih, 1. Bu Dona kenalkan ya, ini dicatat ya, anak-anak. Nah, jika ada akar, berarti dia sama dengan pangkat pecahannya adalah A. Pangkat yang berdekatan dengan variabel ini di atas, kemudian yang di atas akar itu disebut penyebut. Masih ingat pembilang sama penyebut? Oke, yang di atas disebut pembilang, yang di bawah penyebut. Pembilang di atas karena mulut kita kalau mengucapkan berarti bilang, ya itu harus diingat. Bahwa pembilang berarti di atas karena bilang yang mengucapkan adalah mulut letaknya di atas. Berarti pembilang, nih pembilang letaknya di atas. Ini namanya pembilang. Yang di bawah namanya penyebut. Oke, bisa dimengerti? Oke. Kemudian ya ini Bu Dona geser dulu. Oke. Nah, ini contohnya. Kalau 3 pangkat 4, 3 kali 3, tuh. Ada 4 kali. Sama dengan 81. Wah, ini kalian nih pasti. Ya. Nggak apa-apa. Nggak perlu takut ya. Oke, 2/5. Nah, ini dalam bentuk pecahan ya, anak-anak. Lihat, diulang sebanyak 3 kali juga. Oke, 3 kali. 8/125. Kalau di rumah boleh pakai kalkulator ya. Kalau di sekolah, no. Negatif 1 pangkat 7. Maka negatif 1-nya diulang sebanyak 7 kali. Ini 1. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan negatif 1. Nah, hati-hati nih. Nanti konsepnya Bu Dona akan berikan materi selanjutnya. Oke, jadi kalian di fisika, kemungkinan di materi pertama akan ada penulisan terkait dengan notasi satuan. Nah, ini Bu Dona kenalkan dulu. Kenalkan juga bahwa di matematika diajarkan juga sama dengan pembelajaran fisika. Nih lihat, ada 150 bla bla bla, oke? 150 juta ya. Ini nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi di notasi sama ya. Konsep matematika, konsep fisika, kimia sama ya, bahwa penulisannya notasi ilmiah itu kurang dari digit 10. Jadi kalau 15 bukan, no. Yang ada komanya harus di antara 1 atau 5. Tetapi tadi kan kita ngitung 7 tuh. 7 ya, 7. 7. Oke, nolnya kan ada 7. Nah, ditulisnya ditambah 1 yang 5. Jadi 10 pangkat 8. Bisa paham? Ini notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah kalau 15 itu salah ya anak-anak. Yang betul adalah 1,5 atau di bawah grade 10 di atas 1, di atas angka 1. Jadi notasi ilmiah itu adalah range-nya 1 sampai 10. Oke,
1 sampai 10. Di bawah 10 ya, 1 sampai 9. Sudah paham? Ngerti materi fisikanya? Nah, Bu Dona harapkan seperti itu ya. Jadi antara matematika sama fisika gabung ya, jangan dipisah-pisah. Oke, ya. Lanjut, penjelasan lanjut. Ya. Nah, ini adalah sifat operasi pemangkatan. Di sini ada perkalian. Nah, kalian yang catat yang ini, buktinya enggak usah ya. Bukti tidak perlu dicatat. Yang kalian catat adalah yang diberi tanda kotak saja. Bahwa ini perkalian bilangan berpangkat berlaku jika kali, itu yang harus kalian paham. Jika kali maka nilai pangkatnya menjadi tambah. Ini Bu Dona agak cepat kan ya, nanti Bu Dona akan kembali. Nah, kenapa? Karena jika bagi, nah sifat pembagian, maka yang diletakkan di sini adalah pengurangan. Nah, ini lihat bedanya. Loh, paham? Ngerti? Bu Dona akan pelan-pelan. Oke. Ya, ini ya anak-anak. Sudah, kalau kali berarti tambah, betul. Kalau pembagian berarti kurang. Correct. Nah, gitu dong. Lanjut. Oke, aduh. Oke, ingat, bukti tidak perlu ditulis. Yang ditulis adalah yang kotaknya saja. Nah, ini ada lagi bentuknya. Mau lihat sini nggak apa-apa? Sifat pangkatnya, jadi tadi ada iklan ya, anak-anak, iklan. Oke, sifat pangkat. Sini loh, Pak. Ya, sifat pangkat. Oke, ini A pangkat M diberi tanda kurung dengan pangkat N. Susah amat. Ya, iya, A pangkat M kali N. Nah, itu ya, anak-anak. A pangkat M kali N. Oke, sudah? Ya, jadi kalau dalam bentuknya nih bedanya. Ibu akan lihatkan lagi. Jika tidak ada kurungnya, maka dia langsung pengurangan. Pembagian ya. Jika kali tambah. Nah, jika di sini ada kurungnya, maka pangkatnya yang di atas itu dikali. M kali N. Buktinya tidak usah dicatat ya, anak-anak. Nanti biar kalian tidak bingung. Oke? Nah, ini yang dicatat. Sudah? Ya, lanjut ya. Nah, ini ada lagi bentuk baru. Bentuknya banyak ya. Iya, kalian juga banyak kan. Ada yang rambutnya keriting, ada yang lurus. Ya, nggak boleh dihina ya. Masing-masing beda-beda. Oke? Kalau tidak beda katanya tidak seru. Sudah? Nah nih, ada bentuk lagi yaitu di dalam kurung tetapi ada dua variabel, ada A, ada B. Oke? Nah, berarti A-nya pangkat M, B-nya pangkat N juga. Bu bagaimana kalau beda? Kalau beda tidak akan ditulis seperti ini anak-anak. Jadi, ini adalah pangkatnya harus cuma 1. Paham? Dilihat bedanya? Oke, sudah. Di sini tidak ada pangkatnya ya. Jadi ini berapa tadi kalau nggak ada pangkatnya? Ya betul. Berarti pangkatnya adalah A pangkat 1, B pangkat 1. Satunya tidak usah ditulis ya. Seperti kalian mengingat konsep Tuhan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana ya, tapi tidak kelihatan. Jadi di sini 1 Esa tidak kelihatan. Langsung pangkat N dan B pangkat N. Oke, ya. Nih sama ya. Seperti tadi, Bu Dona buka lagi slide-nya. Yes, this one. Nih sama. Di sini A pangkat M. Nih kalau beda. Kalau beda A pangkat N-nya di bawah. Nah, lihat bentuknya berbeda. A, B dalam kurung tetapi pangkat N, maka ada sama. A pangkat N, B pangkat N. Sudah dicatat? Nah, sekarang Bu Dona akan masuk di KD 3.1 cukup banyak ya anak-anak ya. Jadi sambil napas. Oke. Sekarang masuk di pencatatan bilangan berpangkat 0.
Dan negatif ya, jadi 1. Oke, ini bahwa seluruh bilangan berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Ini juga konsep Tuhan, bahwa jika Tuhan tidak ada bukan berarti dia tidak ada, dia ada 1, esa. Paham ya konsep Tuhan? Makanya ayo, ada tanda negatif. Nah, makanya sholat yang lihat Tuhan ya Allah. Oke, A pangkat 0 sama dengan 1. Seluruh variabel atau bilangan berpangkat 0 sama dengan hasilnya adalah 1. Berarti misal 1000 berapa gitu, pangkat 0 sama dengan 1. Oke, ini adalah bilangan berpangkat negatif. Lihat. Negatif bisa berubah jadi positif. Yang tadi berbuat negatif tidak sholat subuh, harus berubah jadi positif. Nanti siang jam 12 on time, jangan layangan dulu atau jangan ngeluyur dulu. Ayo ngopi yo. Ya, diubah sholat duhur dulu, bantu orang tua. Nah, nanti hasilnya jadi positif bisa. Tetapi letaknya ada di bawah. Nah, harusnya nilai pahalanya nih misal 10, karena tadi nggak sholat subuh, nilainya cuma 5. Nah, kan gitu ya. Nah, nih berkurang ya, tapi letaknya di bawah. Nih pangkat negatif N berarti dia berubah jadi positif, tetapi letaknya di bawah. Yang ditulis ini aja, anak-anak. Yang bukti, yang di bawah tidak perlu. Yang ditulis yang di dalam kotak. Oke, sudah? Ya. Ya, ini adalah bentuk penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Yes. Hai. Oke. Budona pelan-pelan ya, Budona pelan-pelan. Bahwa A akar B ditambah C, nih akar B, A tambah B sama dengan akar B. Ya, tadi ada iklan ya, anak-anak maaf ya. Oke. Ini Ibu videonya di tempat kerja. Oke. Ya nih. Oh, maaf ini salah nih. Wah, Bu Dona nggak teliti ya, maaf. Jadi ini A tambah C ya, anak-anak. Kali akar B. Maaf. Oke, ini Bu Dona ada salah. Tulis bahwa ini C ya, C. Ini C. Ganti B dengan C. Ini juga gitu. Pengurangan berarti langsung A dikurangi C. Bukan B ya, supaya enggak bingung. Ya, maaf ini Bu Dona salah ketik. Ya, yang di atas ini C ya. A tambah C. Di bawah juga A dikurangi C. Ya, akar B. Wih, oke, silakan dicatat. Bu Dona akan tunggu kalian. Ini adalah rangkuman sebenarnya. Tadi rangkuman tadi ya. Nah, ini rangkuman tadi lihat. Nah, sama toh? Ya, tuh ya, bahwa A pangkat B. A nih, nah ini lihat sama. Ini adalah rangkuman. Ini. Bu, mestinya ini tadi aja ya. Oh, kalau nggak gitu kalian nggak belajar ya. Oke, ini adalah rangkuman. Nah, bahwa ada 6 sifat ya dari perkalian. Pembagian, ini nggak perlu dicatat ya. Ya, kemudian ini, berarti ini bisa ya berubah-ubah bahwa P dan P. Jika dalam kurung perkalian P dan P, gitu ya, anak-anak. Paham? Ya. Oke, Bu Dona lanjut karena memang ini kayak merasionalkan bentuk akar. Nah, oke Bu Dona stop dulu sampai situ dulu videonya ya. Nanti yang ini merasionalkan menyebut bentuk akar akan Bu Dona terangkan setelah video yang lain supaya Anda bingung. Nanti yang ini ya materi yang merasionalkan sekaligus untuk latihan ya, karena kalau enggak latihan enggak bisa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa bisa diulang dan dicatat. Ingat pencatatannya sampai merasionalkan penyebut bentuk akar. Sudah? Ya? Oke, sampai jumpa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.